Oke. Terima kasih Ade sudah meluangkan waktu untuk memeriksa gigi Ade hari ini. Setelah kakak periksa tadi bahwa gigi Ade itu banyak sekali lubangnya. Nanti kakak di sini akan memberikan penyuluhan tentang makanan yang merusak kesehatan gigi. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Rosalamian. Adi bisa panggil saya kakak Mian. Saya dari kampus Prodi Kesehatan Gigi. Jadi ini adalah Prodi Kesehatan Gigi yang ada periksa gigi tadi itu di klinik. Nah di sini nanti kakak akan memutarkan video yang berkaitan dengan makanan yang merusak kesehatan gigi. Nanti adanya bisa melihat dan bisa melihatnya dan memahami apa yang ada dalam video tersebut. Nanti akan kakak mempertanyakan kepada Adi, ya. Baik, kakak akan langsung saja memutar videonya, ya, Adi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rosalamian. Adik-adik bisa panggil saya kakak Mian. Saya dari program studi kesehatan. Di sini kakak akan menjelaskan yang berkaitan makanan yang merusak kesehatan gigi. Tahukah adik-adik apa itu makanan yang merusak kesehatan gigi? Jadi makanan yang merusak kesehatan gigi adalah makanan yang apabila dikonsumsi dapat memberikan efek buruk terhadap gigi dan membuat gigi menjadi rusak. Macam-macam makanan yang merusak kesehatan gigi. Yang pertama, makanan yang serba manis, yaitu gula. Gula membuat gigi adik-adik rusak. Yang kedua, permen membuat gigi jadi lembab. Harus menghindari makanan kandungan. Tapi jangan terus minum. Itu membuat gigi adik-adik nanti rusak. Yang ketiga, itu coklat. Coklat ini biasanya enak. Kasih baju. Kasih rapi. Kasih masuk ke dalam sini. Berat dan suhu ekstrim secara fisik. Misalnya panas itu kopi dan dingin yaitu es. Pasti adik-adik suka makan es. Atau beli pasir. Jangan gitu ya. Ketiga, minuman bersoda. Sodanya seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta. Yang keberikut akibat mengonsumsi makanan yang merusak kesehatan gigi. Yang pertama, gula yang menyebabkan gigi lubang, seperti yang lihat giginya. Ini lubang, kita harus jangan makan gula supaya gigi tidak berlubang. Yang kedua, makan gigi dan panas menyebabkan rusak pada gigi. Gigi kelihatan berwarna hitam. Nah, adik-adik jangan sering makan es ya. Yang berikut, minuman bersoda mengakibatkan gigi berlubang. Nah, seperti adik-adik lihat itu seperti yang ada di gambar ini. Giginya sudah berlubang karena minum. Yang Kalau habis makan dulu supaya tidak kesehatan gigi. Yang pertama, buah-buahan bersoda seperti nanas, apel, ada pisang, stroberi, anggur. Yang kedua yaitu sayur-sayuran, itu ada kol, bayam. Nah, kita harus makan sayur-sayuran supaya gigi adik-adik bisa sehat. Goodbye, terima kasih sudah menonton. Setelah Ade melihat tadi video ini, kakak mungkin ada pertanyaan dari Ade berkaitan dengan ini. Ada? Tidak. Baik. Apa saja yang ada dalam video ini tadi yang Ade lihat? Maksudnya lihat gambarnya apa saja? Minuman yang bersoda, apalagi? Permen, apalagi? Coklat. Baik, yang ada sebutkan itu tadi itu adalah makanan yang merusak kesehatan gigi. Nah, makanan yang merusak kesehatan itu adalah yang ada sebutkan tadi itu permen, coklat, dengan apa tadi, minuman bersoda. Pasti ada sering makanan itu di rumah. Makanan coklat, es juga.
Sering baik, saya sarankan bukan untuk jangan untuk makan dan minum itu apa, tapi disarankan untuk mengurangi makanan dan minuman yang mengandung gula dan berlengket seperti coklat tadi. Baik, ada di situ juga tadi pengganti makanan yang merusak kesehatan ini. Kira-kira apa saja? Sayur-sayuran, buah-buahan. Kira-kira sayur-sayuran seperti apa saja? Kol, apalagi? Ada brokoli tadi. Kangkung, ada semua di situ digambar tadi. Dengan buah-buahan yang ada makan sering di rumah itu makan sayur-sayuran. Ada yang makan sayur-sayuran di rumah. Sayuran apa? Kangkung saja. Itu makanan yang mengandung air dan berserat. Terus buah-buahan makan. Buah-buahan apa? Apel. Ada makan apel. Terus pisang. Bagus kalau misalnya makan buah-buahan begitu supaya giginya sehat. Kira-kira akibat jika makanan yang manis dan melengket ini, kira-kira ada lihat dari apa saja yang ada? Gigi berlubang. Itu ada kehitam-hitaman pada gigi. Gitu. Ada di sini, di rumah itu minuman yang bersoda. Fanta, Coca-Cola. Sering saya sarankan kepada adik itu untuk mengurangi untuk minum itu juga itu sebenarnya untuk minum orang dewasa. Untuk akan ini itu memberikan efek yang pengaruh. Kan kalau misalnya ada itu minumnya Fanta pasti merasa panas tuh di dada. Pernah toh? Itu sebenarnya untuk minum orang dewasa. Untuk umurnya ada itu jangan terlalu minum hal yang seperti itu, nanti bisa memberikan efek yang buruk bagi kesehatannya ada. Bukan untuk hanya untuk di kesehatan gigi saja, tapi memberikan efek buruk bagi kesehatan tubuh seperti yang ada dalam tubuh itu seperti jantung dan lain-lain yang ada dalam tubuhnya ada, dan bisa merusaknya paru-paru nanti. Akibat lagi yang dari makanan yang merusak kesehatan gigi ini tadi yaitu gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini jika ada itu dari efek dari sisa-sisa makanan yang dimakan oleh adik-adik itu, dari sisa makanan yang tidak dibersihkan. Nah, kira-kira ada di sini ini menyikat gigi berapa kali sehari? Itu kapan dan kapan? Pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Pintar kalau begitu. Nah, kenapa kita harus menyikat gigi pada pagi hari dan malam sebelum tidur? Kira-kira dalam pikiran adik kenapa kita harus? Pintar. Nah, kita menyikat gigi pada pagi hari itu karena kan adik itu siangnya pasti melakukan aktivitas seperti pergi sekolah atau apa. Nah, kalau misalnya adik tidak membersihkan gigi, pasti sisa makanan yang ada di dalam mulut adik itu menempel pada gigi atau di mana. Pasti pada saat adik membuka mulut pasti melihatlah itu sisa makanan. Apalagi kalau adik itu mendekat dengan teman-teman yang lain, pasti kelihatan itu sisa makanan pasti pada situ. Apalagi kalau misalnya ada daun marungga yang ada dalam sela-sela gigi itu, pasti kalau teman-teman itu kau nih ada itu dan pasti merasa malu. Itu juga akibat jika tidak menyikat gigi tadi pas pagi hari. Nah, kenapa kita harus menyikat gigi pada malam hari? Karena pada malam hari itu bakteri yang dalam rongga mulut itu bekerja. Pada saat itu kan kalau kita tidur itu kita punya air liur itu tidak memproduksi. Nah, pada saat itu bakteri akan bekerja untuk mengolah sisa makanan itu. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya ada itu tidak menjaga gigi pada malam hari, dia besok lagi tidak menjaga gigi sampai berapa minggu, itu bisa menyebabkan terjadinya lubang gigi dan bisa menyebabkan terjadinya karang gigi. Pernah ada melihat karang gigi atau pernah mengalami karang gigi? Nah, nanti ada setelah dewasa nanti bisa melihat itu karang gigi yang ada keras-kerasnya. Nah, jika kita tidak membersihkan sisa makanan, dia akan menyebabkan terjadinya karang gigi dan bisa menyebabkan terjadinya lubang gigi. Nah, ada pernah mengalami radang gusi yang ada luka-luka pada gusi? Pernah.
Kira-kira dalam pikirannya Ade kenapa bisa terjadi itu luka-luka pada gusi? Kecabut lah. Baik, kalau Ade tidak tahu, itu disebabkan karena Ade itu malas menyikat gigi karena bakteri itu bisa mengulas sisa makanan. Kalau misalnya dia menempel pada gusi, dia bakteri akan mengulas sisa makanan. Apalagi kalau air liurnya Ade itu tidak memproduksi banyak. Ade di sini sering banyak minum air putih kok tidak? Minumnya baik kalau begitu pintar. Nah, karena kalau kita tidak banyak minum air putih, dia akan menyebabkan terjadinya luka pada gusinya Ade. Ade juga harus minum vitamin atau buah-buahan tadi yang bisa membuat gusi menjadi sehat. Yang kakak jelaskan tadi itu makanan yang menyehatkan tadi, buah-buahan dengan sayuran, dia bisa menyehatkan gigi dan gusi. Karena vitamin C itu seperti buah-buahan tadi yang kakak jelaskan tadi itu seperti apel dengan itu termasuk vitamin C. Dia akan membuat gusi menjadi sehat dengan gigi. Karena dengan memakan buah-buahan dengan sayur-sayuran yang berserat itu tanpa sengaja itu kita akan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam giginya Ade dengan ada di gusinya Ade. Baik, akibat lanjutnya juga jika tidak itu tadi menyikat gigi, karena dari sisa makanan tadi itu bisa menyebabkan sisa makanan itu masuk ke dalam saku gusi. Kalau misalnya sisa makanan itu tidak menumpuk terus pada saku gusi, dia akan menyebabkan terjadinya karang gigi. Sisa makanan tadi lama-kelamaan bisa menyebabkan, pertamanya dia bisa plak ini namanya endapan lunak. Ada pernah melihat giginya ada sisa makanan kayak ada warna putih-putih pada permukaan gigi begitu, pas ada korek pakai gitu, pernah? Nah, itu namanya plak ini ada endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi. Nah, kalau lama-kelamaan dia tidak dibersihkan, maka dia akan menyebabkan terjadinya karang gigi. Nah, karang gigi ini endapan keras yang dari plak tadi itu. Endapan keras ini dia akan berbahaya bagi kesehatan gigi. Apalagi itu karang gigi itu di dalam saku gusi. Nah, dia akan membahayakan bagi gusinya Ade. Dia bisa membuat gusi menjadi bengkak dan bisa itu akibat lanjut juga bisa menyebabkan terjadinya gigi goyang. Nah, gigi goyang ini pasti lama-kelamaan gigi goyang ini menjadi tangkal pada gigi. Sarankan pada adik-adik itu harus rajin menyikat gigi. Untuk anak kecil itu kalau kontrol kesehatan gigi, harus kontrol kesehatan giginya itu 3 bulan sekali. Nah, kalau itu pernah kontrol kesehatan gigi ke dokter gigi gitu, pernah? Tidak pernah. Nah, saya sarankan kepada adik nanti untuk kontrol kesehatan, jangan tunggu giginya sakit gitu, tunggu lubangnya besar. Nah, itu bisa berbahaya. Kalau misalnya lubangnya besar itu berbahaya. Saya saran kepada adik-adik itu harus merawat gigi, jangan tunggu sakit atau harus dikontrol terus ke dokter gigi, karena kita juga tidak tahu nanti penyakit yang ada di dalam rongga mulut. Nanti saya saran kepada adik-adik itu harus menyikat gigi 2 kali sehari. Berapa kali tadi? 2 kali. Dengan makan apa tadi? Sayuran dengan buah-buahan, dan jangan makan permen dan coklat. Nanti sampai di rumah adik itu melakukan hal itu, yang makan buah-buahan dengan sasaran dengan menyikat gigi. Oke. Dan jangan lupa adik harus menggunakan kalau adik itu harus menggunakan bulu sikat yang halus. Bulu sikat yang halus atau tidak? Supaya tidak rusak pada gusi. Dengan kalau umurnya ada itu jangan terlalu banyak untuk menggunakan Pepsodent. Harus seperti kacang polong gitu, jagung gitu. Jangan terlalu banyak karena itu akan menyebabkan terjadinya, karena gusinya ada itu tidak terlalu kuat sekali karena tipis. Nah, itu akan membuat gusinya ada bisa juga rusak atau bisa luka juga. Ya, Dek? Oke. Untuk itu juga bahaya bagi kesehatan gigi juga. Nanti kalau misalnya ada sisa makanan di sela-sela gigi, menggunakan tusuk gigi atau tidak? Menggunakan tusuk gigi. Nah, kalau menggunakan tusuk gigi itu jangan terlalu kuat supaya gusinya jangan berdarah. Karena itu akan menyebabkan luka juga pada gusi. Oke? Sampai di rumah
melakukan hal-hal yang kakak sarankan tadi. Oke, mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan. Terima kasih kepada Ade sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan penyuluhan dari kakak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang kakak perlu jelaskan. Selamat siang Ade.